Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Investasi Sejak Dini bersama aku Raisa. Di sini aku ditemani sama temen. Kita akan berbicara tentang FOMO. Karena ini menurut aku fenomena yang paling sering kita temui di investasi pasar modal. Terus ada kayak kejahatan titip duit, dan kita bakal bahas mengenai kejahatan atau penipuan apa aja yang ada di investasi pasar modal dan gimana cara menanggulanginya atau gimana cara menghindarinya, seperti kayak gitu. Oke, kita mulai pertama dari FOMO dulu, Mas. Kalau menurut Mas Mahen, FOMO itu tuh gimana? Aku Mahendra, aku terjun di dunia investasi start itu 2017. Perihal FOMO, hal ini tuh bisa terjadi di semua instrumen investasi ya. FOMO itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ya pokoknya intinya tuh takut ketinggalan lah. Iya. Ya itu. Karena yang lagi tren ini jadi orang-orang merasa ayo pengen. Dan ini tidak hanya terjadi di investasi, bisa aja terjadi di semuanya. Bisa jadi di makanan yang lagi hype, pokoknya yang lagi tren. Sama di investasi kayak gitu. Saham lagi naik, semuanya terjun di saham. Ini beli apa, dan itu terjadi di semua orang. Di semua orang, khususnya untuk orang-orang yang nggak mau mencari tahu lebih dalam. Bukan perkara pintar atau enggak ya. Yang penting itu kalau ngomongin FOMO, konsen kita di investasi itu mencari tahu aja dulu. Ya dari tahu jadi ngerti. Jangan langsung terjun. Itu aja sih kalau menurutku ya cara menanggulanginya si FOMO itu. Oke, terus kalau menurut Mas sendiri tuh FOMO di investasi itu baik apa enggak ya? Aslinya itu FOMO ini hal yang wajar. Aku pun juga pernah melakukan FOMO tersebut. Akan tetapi, nah ini digarisbawahi, akan tetapi semakin bertambahnya jam terbang, semakin bertambahnya experience, FOMO itu akan berkurang. Kalau di awal-awal masih FOMO, ya wajar, baru pertama. Nah ya, ciri orang FOMO ya di dunia saham ya terutama ya, kelihatan saat kamu buat tanya, kenapa kamu beli saham ini? Dia nggak bisa jelasin. Kalau dia ngerti, pasti tahu alasannya. Entah itu pakai analisa teknikal kah, fundamental kah, bandarmologi kah, whatever. Kalau dia bisa jelasin, ya berarti dia nggak FOMO. Awalnya itu lebih ke psikologi, melihat sekitar itu juga bisa. Melihat sekitar, lingkungannya, teman-temannya, circle-nya pada ngomongin ini, terus dia ikut beli, itu bisa aja terjadi. Cuman tinggal kita what the next-nya, selanjutnya gimana. Nah, orang yang FOMO dan ikut-ikutan ini akan dengan sendirinya itu tersisihkan. Seleksi alam lah istilahnya. Jadi kepo dalam konteks itu belajar gitu ya Mas, belajar lebih mendalam lagi, belajar tentang analisisnya. Oke, kita ke topik selanjutnya. Perihal fenomena titip duit. Aslinya titip duit itu fine-fine aja. Asal orang yang kita titipkan duit atau institusi itu punya lisensi. That's it. Itu wajar-wajar aja. Sama kayak halnya kita di reksadana. Istilahnya kan kita juga sama, titip duit toh. Tapi mereka berlisensi. Titip duitnya ke apa? Namanya manajer investasi. Kalau aku dalam sharing ke temanku yang mau mulai reksadana, manajer investasi menurutku adalah as a jockey lah ya. Nah hal itu aslinya wajar-wajar aja. Akan tetapi banyak banget di Telegram itu tiba-tiba, aku pun juga pernah tiba-tiba masuk aja di invite, orang nggak tahu, masuk di grup, isinya titip dana ini dan itu. Terus ada beberapa orang yang share, oh alhamdulillah udah cair nih min uangnya gitu-gitu, terus sambil share uang segepok 100-500 ribu. Ya bagiku ya udah aku report dan live aja. Tapi ada juga beberapa temanku yang temanku yang masuk ke situ tertipu. Ya udah kalau tanya ya udahlah ikhlasin aja buat pengalaman. Gitu. Dan hal itu kalau ditanya ke depannya gimana, apakah bisa diberantas, akan selalu ada kejadian kayak gitu.
Akan selalu ada kejadian kayak gitu sampai kapanpun. Yang diserang siapa? Ya yang nggak mau belajar. Benar, setuju. Karena tadi orang yang nggak mau belajar tadi berharap kalkulasinya mereka, wah aku kalau titip ke ini cuma 30%, terus gini. Pasti kayak gitu. Wah enak ya, aku bisa tetap kerja, aku tetap bisa bisnis, aman toh gini. Padahal nggak tahu ternyata orang ini tuh nggak ada lisensinya, tidak terjamin di OJK dan lain-lain lah. Gitu sih. Jadi, tapi kalau misalnya nih kayak aku memposisikan diriku masuk ke grup kayak gitu, apakah aku tuh harus nanya kayak minnya ada lisensi nggak atau gimana gitu, harus kayak gitu juga nggak sih Mas, biar mastiin dia ini kayak beneran fix terpercaya atau enggaknya? Nah, caranya kalau masuk kayak gitu, as a simple aja, pastikan namanya grup itu kan ada judulnya lah, ada title-nya kan. Search aja di Google. Satu caranya satunya, search aja di Google. Apa sih itu grup tersebut? Terus pasti kalau dia berlisensi pasti terdaftar lah di OJK kalau nggak salah ya. Nanti mohon koreksi ya kalau salah ya. Pasti ada tertera di kementerian lah bahwa dia berlisensi. Satu itu. Yang kedua, tanya ke teman yang udah terjun di instrumen tersebut. Kalau kripto ya udah tanya, ini ada nggak aplikasi ini? Kalau di saham ini ada nggak fund manager ini dan lain-lain. Gitu sih. Jadi cari tahu dari berbagai sumber. Mantap sekali sih, ini bisa buat menjadi insight buat teman-teman investor pemula tentunya ya Mas ya. Ya semoga bisa terhindar lah dari hal yang kayak gitu-gitu. Oke, terus yang topik kita terakhir Mas, ada nggak sih kayak Mas nemuin kejahatan atau penipuan investasi lainnya selain kayak titip duit kayak gitu, dan gimana cara menanggulanginya? So far sejauh ini memang kebanyakan itu ya berkedok FOMO, terus berkedok investasi bodong, terus lever berjangka lah ya, atau bisa dikatakan MLM kayak gitu-gitu sih, kebanyakan itu aja. Jenis penipuannya ya pasti itu aja sih kebanyakan ya Pak, dan akan selalu ada kayak gitu ya, karena literasi tentang keuangan, tentang investasi di Indonesia itu masih kurang banget. Lu saham itu satu lotnya 500, sekarang bisa 100, makin terjangkau oleh orang. Tujuannya apa? Biar menarik minat, biar orang itu tertarik dengan dunia investasi. Contohnya tadi di saham yang aku jelaskan. Jadi kalau cara menarik minat itu kan tujuannya untuk mengembangkan lah literasi keuangan di Indonesia sendiri. Indonesia ini tuh masih bisa berkembang jauh. Kalau ditanya gimana ya, bagus-bagus aja berkembangnya ya. Bagus dalam artian yang paling diuntungkan adalah investor-investor lama, jelas. Jadi semakin lama kalian terjun di dunia investasi, ya semakin ketinggalan. Tapi tidak ada kata terlambat. Luar biasa sekali opini yang diberikan oleh Mas Mahen. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman investor pemula. Mungkin bisa Mas Mahen kasih closing statement. Kita itu tidak bisa milih lahir dari keluarga kaya atau miskin, tapi kita bisa milih mati dalam keadaan kaya atau miskin. Kaya di sini konotasinya luas, bukan hanya soal duit, bukan hanya soal cuan. Kaya di sini bisa dalam arti ilmu, bisa dari knowledge, ilmu knowledge sama aja ya. Ilmu bisa dari relasi, bisa dari materi dan lain-lain. Bisa dari experience juga. Jadi yang bisa merubah diri kita itu kita sendiri. So selagi kita masih bisa bernafas lah ya, setidaknya tidak ada kata terlambat untuk berubah. Mungkin itu. Oke, thank you so much Mas Mahen atas ketersediaan waktunya hadir malam ini mengisi video bareng aku. Semoga bermanfaat buat bagi yang nonton. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.